Halo, salam siswa pembelajar, salam siswa berprestasi. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi di Bio Channel, tempat private online materi biologi. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan slide berikutnya. Nah, sistem sirkulasi itu merupakan sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem kardiovaskuler dan yang kedua adalah sistem limfatik. Untuk kali ini kita akan fokus membahas tentang sistem kardiovaskuler. Nah, kardio artinya adalah jantung dan vaskuler berarti pembuluh. Maka sistem kardiovaskuler adalah sistem transportasi yang ada di dalam tubuh yang dibantu oleh jantung dan pembuluh sebagai salurannya. Baiklah, perlu diperhatikan bahwasanya pembuluh ini erat kaitannya dengan cairan yang ada di dalamnya. Cairan tersebut adalah darah. Nah, darah itu terbagi atas dua bagian, yaitu komponen yang pertama itu adalah komponen yang cair atau disebut sebagai plasma, dan komponen yang kedua itu yang padat atau disebut sebagai sel darah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur jaringan, di mana sel darah ini merupakan jaringan ikat longgar. Baik, selanjutnya kita akan lihat fungsi dari darah itu di dalam sistem sirkulasi. Nah, fungsinya yang pertama kita lihat adalah untuk mengalirkan gas, yaitu berupa CO2 dan O2. Nah, ini kita temukan di dalam sistem pernafasan. Ya, di mana udara yang kita hirup itu akan mengalami pertukaran di dalam alveolus. Kemudian akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam eritrosit dan dibawa ke dalam jaringan tubuh. Dan selanjutnya CO2 akan dilepaskan oleh eritrosit tersebut dan akan dibuang melalui hidung. Nah, fungsi dari darah yang kedua adalah untuk menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh, ya, dari jaringan ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan menuju organ ekskresi, ya, menuju organ ekskresi. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan proses ekskresi. Ekskresi itu adalah sistem pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Baik, selanjutnya untuk memahami sistem sirkulasi lebih dalam, terlebih dahulu kita akan buka wawasan kita, ya, tambahan wawasan kita tentang sistem gastrovaskuler, ya. Nah, kata gastro di sini berarti dia perut dan vaskuler
itu berarti dia pembuluh. Jadi, sistem gastrovaskular ini adalah sistem di mana makhluk hidup itu tidak memiliki saluran pencernaan dan saluran sirkulasi yang lengkap. Atau berarti saluran pencernaan dan peredaran darahnya itu menyatu. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh makhluk hidup yang melakukan sirkulasi secara gastrovaskular. Yang pertama ada Cnidaria, ya, termasuk hewan ubur-ubur atau Aurelia, kemudian karang dan hidra, kemudian filum Platyhelminthes yang mencakup cacing pipih, ya, seperti planaria dan cacing pita. Nah, prosesnya bisa kita lihat dari gambar ini. Tadi saya katakan sistem gastrovaskular itu dia yang sistem peredaran darah dan sistem pencernaannya itu menyatu. Nah, menyatunya di rongga vaskular ini. Jadi, makanan yang masuk melalui mulut akan mengalir ke dalam ruang gastrovaskular, kemudian sisa pencernaannya akan dibuang melalui mulut itu kembali. Maka untuk hewan yang mengalami sistem gastrovaskular, mulutnya itu multifungsi sebagai saluran masuk makanan dan saluran keluar sisa pencernaan. Nah, ini adalah contoh pada Aurelia atau ubur-ubur. Yang kedua ada Planaria, ya, hampir sama dengan Aurelia tadi. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulutnya si cacing pipih ini atau cacing pita ini akan mengalir ke dalam rongga vaskular, kemudian akan diproses di sana, dan sisa pencernaannya akan keluar melalui rongga vaskular menuju mulut kembali dan dibuang melalui mulut itu. Nah, inilah informasi mengenai sistem gastrovaskular. Ingat ya, gastro itu berarti dia perut dan vaskular itu pembuluh. Artinya adalah kombinasi atau penyatuan sistem peredaran darah dengan sistem pencernaan, di mana disatukan di rongga gastrovaskularnya. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, sistem sirkulasi itu, ya, sistem sirkulasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai sistem sirkulasi terbuka dan ada yang disebut sebagai sistem sirkulasi tertutup. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan sistem sirkulasi terbuka? Nah, kata terbuka di sini artinya kita bisa lihat dari gambar ini, ya, dari gambar ini di mana pembuluh darahnya itu, ya, pembuluh darahnya itu tidak akan terhubung. Ya, tidak akan terhubung sehingga darah atau yang kita kenal dengan hemolimfa, ya. Jadi cairan yang ada di dalam pembuluh ini, cairan yang ada di dalam pembuluh yang dipompa oleh jantung itu disebut dengan cairan hemolimfa, dan cairan yang ada di dalam jaringan ini disebut dengan cairan interstisial, ya, interstisial. Nah, jadi ketika jantung memompa darah atau jantung memompa hemolimfa, maka dia akan menyatu dengan cairan interstisial yang ada di sekitar jaringan atau sel yang ada di dalam tubuh itu. Jadi sistem pertukarannya itu, ya, jadi sistem pertukaran gas yang diangkut oleh hemolimfa itu terjadi di lingkungan sekitar
sel dan jaringan atau di ruang antar sel, ya, atau di ruang antar sel. Nah, contoh hewan yang mengalami sistem sirkulasi terbuka adalah serangga. Dalam hal ini kita bisa lihat belalang. Nah, kemudian sistem sirkulasi tertutup, ya. Sistem sirkulasi tertutup, kita lihat di sini pembuluh darahnya itu terhubung, yang dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Ya, pembuluh kapiler atau pembuluh yang memiliki cabang-cabang kecil pada setiap organ. Nah, pada sistem sirkulasi tertutup, darah yang dipompa oleh jantung, ya, darah yang dipompa oleh jantung itu pertukaran oksigen atau pertukaran gasnya itu terjadi di pembuluh kapiler. Jadi darah yang ada di pembuluh tidak menyatu dengan cairan interstisial yang ada di ruang antar sel. Nah, di sini kita bisa baca sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Dalam sirkulasi terbuka, darah dan cairan interstisial adalah sama, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan cairan tersebut disebut sebagai hemolimfa. Nah, sementara pada sistem sirkulasi tertutup, darah dibatasi oleh pembuluh, ya, sehingga terpisah, dan darah terpisah dan berbeda dengan cairan interstisial, ya. Darah berbeda dengan cairan interstisial. Jadi pertukaran gas kalau di sistem sirkulasi tertutup, dia berada atau dilakukan di dalam pembuluh kapiler. Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya kita lihat contoh yang melakukan sistem sirkulasi terbuka itu adalah serangga, laba-laba, udang, dan sebagian moluska, ya, sebagian. Kemudian yang tertutup itu mamalia, jelas, apos, reptil, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya sistem sirkulasi itu terbagi juga atas sistem sirkulasi tunggal dan sistem sirkulasi ganda. Nah, pembagian ini berdasarkan katup yang ada pada organ sirkulasinya. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan gambar ini. Untuk sistem sirkulasi yang tunggal, kita bisa lihat di sini, dia darahnya, darah yang dipompa dari organ sirkulasinya akan sekali melalui organ respirasinya, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Jadi sistem sirkulasi tunggal itu adalah darah itu mengalir melalui jantung hanya satu kali. Nah, contoh hewan yang mengalami sistem sirkulasi tunggal adalah ikan. Nah, yang kedua adalah sistem sirkulasi ganda. Ganda, ya. Sistem sirkulasi ganda. Sistem sirkulasi ganda ini juga ada terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem sirkulasi ganda yang memiliki 3 klep atau katup. Dan yang kedua adalah sistem sirkulasi ganda yang memiliki 4 katup. Nah, kita bahas dulu yang memiliki 3 katup. Pada sistem sirkulasi ganda yang memiliki 3 katup, darahnya akan menyatu di dalam ventricle ini. Jadi, mekanisme perhatikan, darah yang dipompa akan keluar melalui atrium, ya. Ini darah yang kaya CO2 akan dipompa ke paru-paru, dan di sini akan terjadi pertukaran oksigen di pembuluh kapilernya. Kemudian darah yang kaya oksigen akan masuk melalui atrium, ya, akan masuk melalui atrium dan kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya
Di jaringan tubuh akan terjadi pertukaran oksigen kembali melalui pembuluh kapiler, dan darah yang sudah berisi karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme akan dibawa ke jantung, masuk melalui atrium. Kemudian darah ini akan masuk melalui ventricle. Jadi darah yang kaya akan CO2 dan kaya oksigen akan menyatu di sini, di dalam ventricle ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk sistem sirkulasi ganda pada katak ini, dia memiliki 3 katup. Jadi cairannya atau darahnya itu menyatu di ruang ventricle ini. Nah, contoh hewan yang mengalami sistem sirkulasi ganda yang memiliki 3 katup atau sphincter itu adalah katak. Kemudian, sistem sirkulasi ganda yang memiliki 4 katup, bedanya perhatikan, kalau pada sistem sirkulasi ganda yang 4 katup, darahnya itu tidak menyatu di dalam satu ruangan atau rongga. Jadi mekanismenya hampir sama, cuman bedanya darah yang kaya oksigen dengan kaya CO2 itu tidak menyatu di dalam satu rongga. Nah, jadi darah yang kaya CO2 yang sudah mengalami pertukaran atau yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh akan dibawa ke jantung melalui atrium dan akan dipompa ke dalam ventricle. Ya, kemudian oleh ventricle dipompa ke dalam paru-paru. Jadi di paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas oleh pembuluh kapiler. Dan setelah itu darah yang kaya oksigen akan dibawa ke dalam jantung kembali, ya, akan dibawa ke dalam jantung kembali dan diteruskan ke dalam ventricle, dan ventricle akan meneruskan keluar kembali ke atrium dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, saya rasa jelas untuk sistem sirkulasi tunggal dan sistem sirkulasi ganda. Nah, untuk yang melakukan sistem sirkulasi ganda yang memiliki 4 sphincter atau katup itu adalah mamalia. Oke. Untuk sistem sirkulasi kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang kita bahas kali ini adalah tentang overview-nya tentang sistem sirkulasi. Ya, untuk komponen dalam sistem sirkulasi akan kita bahas pada video berikutnya. Supaya bisa, saya harap ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih.